Ekonom juga pada predik katanya Amerika 40% bakal masuk resesi kosum. Wah, Emang Indonesia berdampak gak sih kalau misalnya di Amerika itu sendiri lagi problem? Indonesia pun di posisi yang serba salah. Ya. Kalau dia mau turunin kurs, naikin suku bunga, adanya nanti rakyat-rakyat yang pinjam kredit kecekek. Ya. Makin jadi, padahal juga di Indonesia daya beli juga lagi melemah. Iya, lagi melemah. Kalau saya sendiri, saya sangat yakin Indonesia terang sih, bukan gelap. Justru Indo ini karena lagi banyak uncertainty itu lagi banyak peluang. Nah mungkin dari sudut pandang kosum sendiri, gimana nih kita sebagai investor, orang lain kan pada suka taruh uangnya di luar negeri atau mungkin pada yang banyak buat hashtag kabur aja dulu, taruh uang di luar negeri. Itu gimana menurut kosum? Hello, welcome to chatting. Kali ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih Jo. Ngobrol-ngobrol soal resesi. Cuma kali ini resesinya itu bukan di Indonesia, tapi di US. What do you think, Jo? Nah, ini mungkin yang lagi rame ya. Kemarin Trump ada sempat ngeluarin statement, kita lagi di fase transisi. Nah, ekonom juga pada predik katanya Amerika 40% bakal masuk resesi kosum. Wah, Nah, ini yang lagi rame banget. Tapi mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ceritain sedikit ya. Apa itu resesi gitu? Simpelnya resesi sendiri itu kan adalah pertumbuhan PDB yang negatif secara 2 kuartal berturut-turut atau 6 bulan lah, 6 bulan negatif. Ya, yang dimana salah satunya untuk mengukur PDB ini, itu kan rumusnya nanti bisa tampilin di sini ya. Itu adalah konsumsi rumah tangga. Contoh misalnya kita beli mobil, kita beli perabotan segala macam. Itu kan semakin banyak kita membeli, uang berputar, ekonomi semakin bertumbuh. Nah, tapi I think udah nggak asing lagi dengan adanya kenaikan tarif ya dari Trump. Itu naikin tarif ke banyak negara ya. Salah satu mitra perdagangannya China udah pasti kena. Meksiko, Kanada, itu Kanada kalau nggak salah naik 25% ya. Ya. Ada. Bahkan mau 50% di aluminium, ya aluminium sama steel dia. Wah, mahal sih 50. Baru teman mau jadi Canadians, wah langsung nyesel deh. Wah, itu mahal sih. Ini intinya orang mau jual barang ke luar negeri pas ke Amerika itu langsung dinaikin tarif. Nah, itu yang membuat dalam tanda kutip konsumsinya Amerika pun juga melemah. Nah, itu yang membuat orang pada takut, harga saham pada turun banyak. Tesla aja dari peaknya yang dulu orang pada ngegaung-gaungin udah turun 50%. Tapi udah turun 50%, PR-nya masih 100, masih mahal. Mendingan di Indo ya. Mendingan di Indo. Nah, tapi put that aside, kenapa sih kira-kira orang pada takut? Balik lagi ya, karena tarifnya naik, demand itu kan melemah. Dan Amerika ini kan salah satu negara perdagangan terbesar lah, bisa kita bilang. Banyak negara-negara itu cari uang dari jualan ke sana. Jadi dengan adanya kenaikan tarif ini, kita ngomongin China. China udah pasti kena. Meksiko kena, yang tadi ke kosum, Kanada juga kena, apa-apa jadi mahal. Nah, emang kalau di Indonesia sendiri tuh gimana? Emang Indonesia berdampak gak sih kalau misalnya di Amerika itu sendiri lagi problem? Jawabannya sih bang udah pasti kena. Mungkin secara nggak langsung kenanya gimana? Karena Indo, kalau misalnya teman-teman lihat, kita tuh ekspor 25% ke Cina. Di mana Cina, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat tabelnya di sini, Cina tuh juga banyak ngandelin ekspor ke Amerika. Jadi kalau misalnya Amerika naikin tarif dari Cina, Cinanya melambat, secara nggak langsung Indonesia kena melambat juga. Ya belum termasuk Indo juga ada melakukan ekspor 10% ke Amerika langsung. Makanya dengan adanya ketidakpastian tarif ini, itu membuat masing-masing negara mau ngestok barang, produksi barang, itu juga akan slowing down. Makanya sebenarnya ngaruh ke komoditas juga konsumnya. Ya benar. Mungkin di China sendiri kan di bulan ini katanya mau ada China stimulus yang kedua ya. Paket sejak dia crash dari propertinya, sekarang dia mau nambahin terkait stimulus di ekonominya. Karena kalau nggak ada stimulus ini, itu it's bit hard buat di China. Satu sisi dia kan sekarang lagi turunin kursnya dia. Biar bisa bersaing. Karena kan dia sekarang harganya ditarifin 25%. So dia turun kalau nggak salah belasan persen. Udah suku. Iya. Biar bersaing. Kalau nggak kayak gitu nanti orang berpikir mendingan importnya itu dari mana. Terus yang kedua juga menariknya, China ini juga mulai investasi pabriknya istilahnya pakai jubah lain. Banyak ke Vietnam, terus salah satu Indonesia juga. Katanya sih ada perusahaan furniture nanti sampai punya China tapi titip di Indonesia. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa pakai, mungkin kerangka selalu berpikir sebagai investor kayak gitu. Dengan ada kejadian ini, mana yang diuntungkan, mana yang kurang diuntungkan. Jadi segala kejadian itu kan pasti ada dua sisi. Kita ngomong misalnya kayak COVID pun, semua lagi susah. Tapi farmasi malah untung banyak. Nah, itu kan sebagai investor kita harus bisa mencium opportunity mana nih. Dengan adanya tarif impor naik, katanya potensi resesi, dolar pada naik. Di satu sisi suku bunga Amerika juga masih pada tinggi ya. Sedangkan kita tahu kalau misalnya suku bunga Amerika tinggi, negara-negara emerging kayak kita juga orang pasti asing males taruh duit di Indo. Mendingan taruh di Amerika. Orang suku bunga 4,5%. Belum turun juga ya kostumnya? Belum. Yang jadi sekarang jadi dilema ya buat di sisi Indonesia. Maupun US ya. US pun juga nggak berani turunin karena inflation rate-nya masih tinggi. 3%. Makanya gaungnya istilahnya the first speech-nya Donald Trump ngomongnya drill baby drill gitu kan.
pertama level SPR-nya masih udah rendah gitu. Padahal di tanda petik dia masih assist Israel untuk perang, ya kan? Level SPR yang rendah ini, SPR buat teman-teman tahu ya, itu Special Petroleum Reserve, itu oil, cadangan oil mentah di US. Jadi namanya kita nggak usah pungkirin, oil itu kan mother of commodity. Sekalinya ada oil naik atau turun, itu berbahaya sekali buat di negara yang nggak bisa tamp down, terutama yang bangkit listriknya pakai oil and gas. Itu terjadi di Jerman gitu ya. Harganya semua naik inflation ya, cost push inflation karena harga gasnya naik. Nah, US ini mulai mau refill SPR-nya ini biar stabil. Satu sisi dia juga harus paksain production-nya tinggi. Jadi ini isi refill, production-nya ini jadi harganya tetap stabil, harga oilnya. Jadi nggak membunuh company. Cuma hal ini yang mereka harus jaga, jadi nggak bisa turunin. Jadi harga oil pun juga nggak bisa turun. Kalau nggak bisa turun, inflation masih tinggi. Inflation masih tinggi, nggak bisa turunin suku bunga. Indonesia sendiri nggak bisa turunin suku bunga. Sekali turunin suku bunga kayak last Januari, langsung USD langsung tembus 16,5. Jadi kayak tarik-menarik gitu. Jadi Indonesia pun di posisi yang serba salah. Kalau dia mau turunin kurs, naikin suku bunga, adanya nanti rakyat-rakyat yang pinjam kredit kecekek, makin jadi. Padahal juga di Indonesia daya beli juga lagi melemah. Lagi melemah. Nah, itu mungkin yang teman-teman bisa jadi gambaran ya, karena memang kondisinya serba dilema nih. Amerika sendiri nggak mau turunin suku bunga, dan kita di Indonesia dampaknya gimana? Ya perbankan yang teman-teman tahu juga jadi kesendat. Mereka mau naikin suku bunga yang kayak Kosum bilang biar USD-nya menguat, ekonominya suffer. Ya, orang mau pinjem loan aja sekarang udah banyak gagal bayar. Kalau itu makin pusing lagi. Makin jadi. Tapi kalau kita turunin suku bunga, ya asing pada cabut, kurs juga makin kacau. Iya kan? Nggak mungkin kita disparansi dari bonds yang 4,5%, kita kan 5,75. Kalau turunin makin mepet, cuma selisih 1%. Orang nggak mau karena kita nggak bisa pungkirin rupiah ini belum kuat. Ya, makanya kebijakan pemerintah untuk menguatkan rupiah dengan cara apa? Ganti komoditas semuanya pakai HBA. Terus banyak transaksi ya istilahnya benar-benar gerakin ekonomi yang benar-benar dari root gitu ya. Root maksudnya ada makan siang gratis gitu segala. Itu kan memang uangnya diputerin di bawah-bawah. Jangan sampai ada transaksinya pakai dolar-dolar lagi. Karena itu nanti melemahkan IDR-nya sendiri. Nah, terus dengan banyaknya kebijakan ini, Kosum, I think banyak teman-teman yang pasti pada mau tahu. Jadi kita sebagai investor nih, apa mendingan taruh uang kita di Amerika, Kosum? Soalnya kan suku bunga tetap tinggi, orang pada bilang lebih aman. Tapi kalau kita di Ting kan kita sering bilang, sering telecall dadakan, di Tingkas kita bilang, justru di Indo ini karena lagi banyak uncertainty itu lagi banyak peluang. Nah mungkin dari sudut pandang Kosum sendiri, gimana nih kita sebagai investor? Orang lain kan pada suka taruh uangnya di luar negeri, atau mungkin pada yang banyak buat hashtag kabur aja dulu, taruh uang di luar negeri. Itu gimana menurut Kosum? Kalau gini, memang tentu kalau lihat secara tanda petik ya, kasat mata, selisihnya cuma 1% nih. Apa enggak, misalnya banding lagi sama stok saya, stok saya kita jeblok gitu ya, di luar. Apalagi juga ada pom-pom lucu-lucunya dia di dunia AI lah. Pom-pom lucunya di sana. Tapi balik lagi gini, kalau teman-teman berinvestasi di luar, itu pajaknya beda jauh sekali dengan Indonesia. You name it lah, you aset kelas apapun, even you buy crypto di luar negeri and anything itu segala. Nanti pas uangnya teman-teman bawa lagi ke Indonesia, itu kena pajaknya gede sekali. 30%. 35 bahkan. Bisa mentok sampai 35, tergantung ya. Kan tiering-nya terkait PPA 21, karena pajak lain-lain. 35%. Belum kalau misalnya kalau invest di US itu pasti ada kena lagi capital gain tax. Beda sama Indonesia. Kita transaksi saham itu kena 0,1%. Udah final tuh ya? Udah final. Itu murah sekali gitu. Nggak ada lagi di belahan dunia manapun kita transaksi capital gain itu cuma segitu. Terus dividen kita di tax free. Asalkan uangnya itu ditaruh aja di saving saya udah boleh. To net off. Itu kan nggak mungkin uangnya kita langsung tarik cash, nggak langsung belanja, kan biasanya taruh di tabungan dulu. As long setahun, 2 tahun, 3 tahun taruh di bank masih nilainya sama, itu nggak usah bayar pajak. Kapan lagi gitu buat invest di Indonesia? Tentu memang ada plus minusnya. Kurs kita melemah, sedangkan kalau mungkin teman-teman ada yang istilahnya mencatat, mungkin uangnya besar ya, ada pencatatannya lewat dia berkaca ke USD, memang terkesannya melemah, tapi kesempatan emas ini kan kita di saham ini kan kita bisa timing. Timingnya ini bukan masalah belinya paling bottom atau enggak, tapi kan kita bisa pilih-pilih harga di berapa, diskon berapa yang kita baru mau masuk. Tunggu diskonnya gede. Ya, tunggu diskonnya besar aja dulu. Memang selama uangnya sitting in your bank, ya kita taruh aja di bonds, biar at least kita nggak kalah lah terhadap selisihnya kurs maupun inflasi gitu loh. Jadi menurut saya kesempatan emas tetap ada di Indonesia gitu. Kalau teman-teman pindahin ke SGD atau ke USD, I don't think kalau once Indonesianya malah bisa
resilience, nunjukin ada nikel turunannya lebih bagus, terus produksi batu bara jualan, terus nanti berubah HBA, kurs kita jadinya lebih menguat loh. Nah ini teman-teman harus hati-hati. Ini karena bukan artinya pemerintah itu tidak tahu kalau kurs kita melemah sampai 16,5, tapi dia mensiasatinya, yaudah kali ini nggak bisa turunin pakai suku bunga, kita push di real sektor. Makanya push real sektor, lihatnya dari mana batu baranya. Belum tahu nih, jadinya transaksi. Kita produksi kertas juga banyak ini, belum berubah ini. Sawit juga, itu udah mulai di-push. Kenapa nggak convert aja pakai Indonesia aja transaksinya gitu. Jadi itu kelihatan dari langkah-langkah pemerintah buat push IDR yang menguat. Terus ada DHE ya, dan devisa hasil ekspor itu kan disuruh tahan dulu 1 tahun, ya kan? Untuk rupiah tuh ya. Boleh kalau langsung dipakai, convert dulu dari dolar ke rupiah, biar rupiahnya menguat. Itu saya melihat itu hal-hal yang kita bisa lihat di Indonesia ini peluang juga. Asalkan teman-teman optimis. Kalau saya sendiri, saya sangat yakin Indonesia terang sih, bukan gelap. I don't think maksudnya gelap itu in terms mungkin orang bawa itu ke ranah politik dan lain-lain. Tapi selama dari pemerintah itu melakukan action ya, kalau saya lihat sendiri sebagai investor tetap inline kok sama investor, bahkan baik untuk perusahaan. Kenapa enggak? Saya yakin itu akan bagus. Nah ini mungkin juga menjawab ya yang Bapak Ibu pada penasaran kok asing pada keluar, yang kayak Kosum bilang salah satunya karena kurs juga. Ya mungkin boleh ceritain juga sedikit Kosum yang pas lu ke Omaha tuh yang ada investor dari luar. Oh iya benar. Kurs. Jadi waktu itu kita 2023 ya. Saya, Billy, Samuel ya. Kita ke US, ke Omaha, Berkshire Hathaway. Kita ngobrol lah sama fund manager di sana. Jadi kita cerita di Indonesia ini taxnya murah sekali. Memang dia satu sisi ngelihat, wah ini menarik sekali dan lain-lain. Kita bilang banyak perusahaan yang istilahnya di trade at very cheap lah, 5 yang kayak gitu segala, P5, P6 waktu itu kan Indofood P5 ya, sebelum naik dulu 6 ribuan lah. Ya mereka ketakutannya selalu pasti memang kursnya gitu. Memang kita nggak sepungkin kurs kita yang rendah itu. Cuma balik bukan rendah, lemah. Yang lemah itu. Cuma balik lagi, saya rasa kita bisa punya pilihan sebenarnya di Indonesia. Oke, saya takut juga misalnya dengan kurs yang ini. Oke, ya udah kalau gitu beli aja uang yang kamu misalnya belum invest ke saham, beli aja dulu obligasi yang bentuknya USD. Boleh juga kok, Indon misalnya kayak gitu ya. Itu kan secara nggak langsung kamu hedge terhadap rupiah yang melemah. Terus yang kedua, sebenarnya ini paling kita suka. Apa tuh? Pilih aja perusahaan yang natural hedge. Yang ekspor. Iya, yang ekspornya pakai USD. Transaksi cost-nya rupiah. Itu enaknya bukan main. Teman-teman kalau you name it, mungkin banyak kan di komoditi. Di komoditi ini kita, apalagi kita rajanya lah di Indonesia. Sawit. Sekarang aja udah mulai nih Eropa ketar-ketir. Biaya CPO ketinggian buat biodieselnya dia. Makanya syukurin band-band kita kan. Sekarang udah mulai nih. Dia kan nggak cukup resilience lah terhadap energi ini kan. Makanya udah mulai nih. Kita kalau misalnya paksa mereka harus transaksinya pakai rupiah, kita pasti akan diuntungkan. Nah sekarang batu bara nih. Udah ditekankan sama Menteri SDM. Per Maret ini harus pakai HBA. HBA artinya kan pakai rupiah. Transaksi harus rupiah nih. Berarti kan semuanya transaksi rupiah. Dan ini menurut saya akan bagus buat ini Indonesia ya, in long term. Memang kalau misalnya anggapnya amit-amit HBA nggak berjalan lancar gitu ya, translate lagi, ya udah saya kan perusahaan batu bara pakai USD juga. Bayarnya juga rupiah, nggak rugi. Dan ini yang menurut saya bagus sih. Kita harus benar-benar kayak like a China lah. Maksudnya kita fokus di internal kita, jadi push ke real sektor. Saya nggak gitu suka kebijakan yang nanti cuma moneter doang. Naikin suku bunga, turunin ini apa, ya ada impact-nya ke real economic tapi nggak direct. Lebih baik uangnya itu masuk dari dividen BUMN atau apa, uangnya itu ditembak ke real sektor, diinvest ke perusahaan atau ke manufaktur, dibangun biar nantinya dari kita berharap ada produksi dari produk lokal yang bisa kita mendapatkan devisa dari luar, kita bisa tap ke luar negeri, dan ini yang kita harapkan gitu loh. Jadi saya senang kita jadi investor terutama di Indonesia ya. Kita mendoakan yang baik-baik buat Indonesia. Kita berharap perusahaan kita bertumbuh. Saya juga nggak invest di USD ya. Karena kalau kita invest di USD artinya kita mendoakan yang tidak baik buat Indonesia. Kita kan doain Indonesia makin hancur gitu ya. Kalau kita invest di perusahaan Indonesia, terus ya memang kalau naturalnya jualan transaksi USD, berarti kan kita berharap kurs kita makin besar juga nih. Ya kan? Kenapa enggak gitu loh? Kalau kita memang bisa kayak gitu, mendoakan yang baik buat Indonesia, I think itu nikmat gitu kita sebagai investor ini. Dibandingkan kita pindah yuk ke currency ini, ke currency itu, I think it's not good. Nah, jadi teman-teman ingat tuh, kalau misalnya
kurs lagi melemah, pada bilang invest di luar negeri, ya silakan kalau mau kena kayak apa? Pajak yang besar. Silakan. Kita sebagai investor Indonesia udah memiliki banyak banget privilege lah. Ya. Kalau orang di luar sana yang pada bilang, oh mending uang taruh di luar negeri, uang taruh di coba potong pajak masih untung nggak? Jangan-jangan malah loss lagi. Iya. Profit 20% bayar pajak lebih gede jangan-jangan. Bener. Nah itu kan apa yang mungkin orang di luar sana nggak banyak tahu ya, cuma tahunya oh ya kurs melemah. Tapi kalau dengan offset pajak segala macam bisa aja at the end kita tetap masih menguat. Ya. Apalagi ditambah saham-saham Indonesia ini memang lagi banyak yang murah. Di Amerika kayak Tesla udah drop 50%. Ya. Dulu orang masih gaung-gaungin, oh ini perusahaan inovatif nih, growth-nya gede. Mungkin tahun ini dia nggak growth aja orang udah pada alhamdulillah puji syukur kali. Bener. Even Nvidia pun juga turun. Nah, iya, makanya itu udah turun aja. I-nya masih di berapa? Sedangkan di Indonesia banyak perusahaan kasih dividen yield almost 10%. Ya. Udah banyak yang murah-murah, the giant, Neverland Giant, udah paling murah. Ini yang malah kita anggap kesempatan emas. Dan kalau misalnya teman-teman berpikir, oh nanti aja deh kita masuk ke tunggu asing masuk, jangan salah. JP Morgan kemarin suruh jual, dia yang beli sendiri. Ya. Kalau ujung-ujung kita beli ketika dia beli udah naik. Terus kalau mereka jual, kita ikutan jual, kita selalu jual di bawah mereka. Iya. Ya kita beli di atas mereka, jual di bawah mereka. Jangan. Justru kita harus kebalik. Ya ketika mereka jual, kita lihat real condition ini gimana. Yang kita tadi Kosum jelasin, apa jangan-jangan malah jadi peluang. Kesempatan buat kita beli. Itu kayak kemarin JP Morgan kan ada sempat underweight kita ya. Yeah. Underweight in 4 days, I think di Seninnya langsung tiba-tiba dia overweightin lagi ya. Iya. Tapi di spesifik di Bank Mandiri lah kalau nggak salah. Ya kayak gini kan kalau kalian ngikutin mereka, adanya kayak dikerjain gitu loh. Baik lagi kalau selama kita optimis, apalagi lihat masih cabang tellernya masih senyum, ya kan, orang-orang yang masih bekerja dengan baik, terus tidak ada isu apapun ya, beda sama 98 tuh kasusnya banknya beda lah. Tapi kalau yang masih cuma gara-gara harga saham naik turun, resesi, terus di underweight sama mereka-mereka karena kurs atau apa, itu malah kesempatan emas, mereka buang emas ke kita harus ambilin. Malah itu kesempatan kita. Ya balik lagi ya, kalau cerita JP Morgan ini teman-teman boleh cari di tahun 2017 dia pernah melakukan hal itu juga. Pernah juga ya? Pernah. Dan disemprot Ibu Sri Mulyani. Ya, teman-teman cari aja di 2017 atau 18 lah. Dia pernah melakukan itu juga. Dan ya you very know lah nanti sebenarnya maksudnya mereka tujuannya apa. Dia kan pegang fundnya EUM-nya gede. Yeah. Dia need to do something lah buat dapetin keruk uang yang banyak lah. Kalau saya ngomong banyak, saya cuma kira-kira aja gitu. Tapi intinya itu ya teman-teman. Jadi di luar sana meskipun Amerika bilang ada resesi segala macam, dibilang dampak ke Indo yang tadi kita bahas secara langsung memang benar ke dampak. Karena konsumsinya ngaruh, Indo juga mitra dagang dari China dan juga Amerika langsung ya. Cuman balik lagi karena ada kejadian resesi ini, orang pada fear, at the end bagi kita peluang investasi di Indonesia itu masih sangat interesting ya. Bahkan bisa dibilang udah banyak banget yang mulai murah-murah nih. Udah waktunya harus cicil lah. Ya, nanti tinggal di follow perkembangannya gimana. Perusahaan-perusahaan kayak tadi Pak Asum bilang ya. Mungkin terkait perbankan, komoditas yang menang natural hedge juga bisa jadi menarik. Itu mungkin nanti kita bahas di video berikutnya. Mungkin ada perusahaan yang ditendang dari indeks Morgan Stanley ya, MSCI. Who knows, itu malah jadi menarik. Ya, mungkin ada salah satunya kita sempat bahas kemarin Era Jaya ditendang malah jadi murah gitu kan. Kita bahas juga belum? Udah bahas juga. Oh, bahas juga. Oke, aman. Nanti itu ya. Kita sebagai investor harus selalu menjadi oportunis. Setiap kejadian yang ada, jangan langsung kita iklan mentah-mentah. Oh, Amerika resesi, kita buang barang. JP Morgan turunin rating, kita buang barang. Oh, asing masuk kita beli, baru ikut-ikutan. Kalau kita cuma selalu bisa menjadi ikut-ikutan, ya akan selalu dapat barang bekas doang yang naik harganya. Paling cuma dapat berapa persen lah. Kalau teman-teman pingin CAGR puluhan persen ya, di atas 20%, I think kita harus berani ya. When everyone fear, we must great gitu ya. Nah, dan ini yang harus kebalik. Terjadi mungkin sekarang, di mana orang lagi pada fear ya, kita bilang coba teman-teman cek datanya. Bagi kita ini malah kesempatan emas untuk udah harus masuk. Jadi teman-teman yang mungkin belum punya akun, belum ada rekening, masih bingung nih mau mulai invest, I think it's the best time ya to start sekarang. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, feel free untuk bisa join diskusi kita di grup onboarding. Itu setiap hari pasti ada pertanyaan, kita juga bisa jawab. Feel free seputar dengan basic investment. Mungkin sekilas ya video terkait resesi dan peluangnya apa di Indonesia. Kalau teman-teman ada pertanyaan, feel free, dan see you on the next chatting. See you.